warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang mana ini di Kaltim tengah ramai, di tengah dicanangkan ya pembangunan infrastruktur, tepatnya di Desa Sepaku ya, di PPU untuk dijadikan pusat sentra pemerintahan pusat, yaitu ibu kota negara Nusantara. Nah, namun kali ini yang ingin awak media tanyakan kepada anggota DPRD Kutai Timur, berdampakkah atau nantinya ke depan berkontribusikah IKN terhadap kemajuan di Kabupaten Kutai Timur yang mana merupakan bagian dari IKN juga, Pak? Bisa sedikit memberikan pendapat, Pak, terkait progres IKN ke depannya, apa yang anggota Dewan harapkan ini, Pak? Ya. Oke, terima kasih. Ya, kita berterima kasih kepada pemerintah pusat dengan adanya pemindahan ibu kota, ya. Ya, kita bersyukur di Kalimantan bahwa salah satu provinsi yang memang dianggap potensi untuk pemindahan ibu kota. Kita masyarakat Kalimantan Timur ini berterima kasih kepada pemerintah pusat. Mudah-mudahan dengan adanya ibu kota baru ini dampaknya luar biasa terhadap kita. Ya, terutama ya nantinya ini kan sudah dalam pemilu nanti ini kan sudah ada perwakilan kita dulu di DPR. Ya, karena adanya ibu kota baru. Nah, dampaknya yang nantinya akan sampai ke Kutai Timur, bagaimana Kutai Timur ini, karena salah satu penyumbang ya devisa juga di Kutai Timur ini. Kemudian bagaimana tenaga kerja nanti dengan pegawai, itu dampak luar biasa buat kita adanya ibu kota yang baru ini. Ya, sehingga anak-anak kita nantinya bisa direkrut menjadi pegawai di ibu kota ini. Mengabdikan diri di daerahnya sendiri. Terlebih juga ini lagi goncang ganjing, pengusaha sawit ini lagi anjlok. Nah, mungkin dari Pak Basti sendiri yang menanggapi apa ya? Agar ini nantinya ketika IKN berjalan dapat membantu kestabilan sawit kembali, mungkin ada. Iya, memang selama ini petani sawit, pengusaha sawit memang lagi goncang ganjing dengan adanya harga ya naik turun. Ya, memang pernah kami lakukan sidak ke perusahaan sawit karena adanya hasil hearing, sehingga perusahaan itu tidak menjalankan kesepakatan di hearing. Waktu itu kita turun bersama teman-teman, sidak langsung kepada perusahaan dengan alasan perusahaan memang masuk akal juga karena adanya penurunan harga minyak dunia, sehingga perusahaan ya untuk menstabilkan harga di sesuai dengan edaran Menteri Pertanian, ya tidak bisa karena adanya penurunan harga minyak dunia. Tapi perusahaan tetap membuka agar supaya bagaimana petani itu bermitra. Kalau bermitra artinya harga yang ditentukan oleh pemerintah itu mereka ikuti, tapi kalau mereka mandiri maka itu yang menjadi persoalan. Sehingga berapa bulan kemarin itu petani lagi gonjang ganjing dengan adanya naik turun harga sawit. Nah, mudah-mudahan dengan adanya ibu kota nanti ini betul-betul pengusaha sawit ini ya memperbaiki ya perekonomian di Kalimantan. Terus juga mungkin nantinya juga memudahkan kita, Pak, ya, apalagi nanti DPR RI juga berkantor kan, jadi ya, lintas koordinasi dapat terjalin. Ya, terjalin karena dekat. Ya, tidak sama kalau sekarang kita ini harus ke Jakarta, ya kan, waktunya lagi. Nah, tapi kalau sudah nanti pindah semua di sini, DPR RI sudah ada di sini perwakilan rakyat, maka dekat kita untuk berkomunikasi bagaimana untuk memulihkan perekonomian di Kalimantan Timur khususnya dan ibu kota negara yang baru ini. Terlebih Kutim ini memiliki sumber kekayaan alam, tentunya nantinya kan juga berkontribusi buat pemerintahan pusat ya, dari perkebunan sawitnya, batu bara, setidaknya dapat membantulah dalam pembangunan infrastruktur, apalagi pariwisata, Pak, ya. Iya, karena Kutai Timur ini kalau kita mau kelola dengan baik, ya hasil buminya banyak, kemudian daerah wisatanya banyak. Nah, inilah penyumbang nanti devisa kepada negara baru, ya. Ada sawit, luasannya luar biasa, ada tambang batu bara, ya kan? Nah, ini jadi menurut saya keberadaan ikan ini ya kita sangat support dan menerima dengan baik. Ya, mudah-mudahan nantinya berjalan pemerintahan yang baik juga.
Kalau terkait tenaga kerja asing ini dapat ditekan Pak nantinya harapan kita. Iya, harapan kita juga para tenaga kerja asing ini, ya, persoalan tenaga kerja asing ini karena adanya undang-undang cipta kerja itu kewenangan pusat. Nah, karena nantinya juga di sini ibu negara, ibu kota negara, maka di sini kewenangan kita nanti untuk memilah-milah para tenaga kerja asing yang saat ini kita tidak bisa menghalang-halangi karena itu kewenangan pusat. Hanya daerah ini bisa mempertanyakan kepada perusahaan berapa jumlah tenaga kerja asingnya. Nanti termasuk tugas kita nanti mengawasi Pak ya. Ya, kita mengawasi. Kemudian sudah ada perda. Ya, perda kita sudah ada yang mengatur. Oke, demikian ya wawancara singkat kita terkait dukungan juga support yang diberikan oleh anggota DPRD Kota Timur akan terwujudnya IKN Nusantara termasuk di berbagai lintas sektornya. Ikuti terus perkembangan pelaporan Eksis Kaltim juga Lensa Kaltim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua.